Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Tori Today Story. Hari ini Kak Ratna punya cerita yang sangat menarik. Judulnya Gadis Kaya yang Sombong. Yuk kita dengarkan sama-sama gimana ceritanya. Ada seorang gadis kecil yang kaya raya. Pakaiannya banyak dan bagus-bagus semuanya. Ia cantik dan ibunya suka sekali merias anaknya itu. Betapa cantiknya, orang-orang berkata. Kitty tersenyum dan merasa puas akan penampilan dirinya. Ayah Kitty tak ingin anaknya bersikap sombong. Kau beruntung mempunyai rumah dan pakaian yang bagus, serta mainan yang banyak, kata ayahnya kepada Kitty. Di dunia ini banyak sekali gadis yang nasibnya tidak sebaik kau. Itulah sebabnya kau tidak boleh menyombongkan diri di hadapan mereka. Kau harus selalu bersikap manis, mengundang mereka ke sini kadang-kadang, hingga mereka pun bisa ikut menikmati rasanya bermain-main dengan mainan yang bagus. Tetapi Kitty sangat sombong. Kitty suka sekali memamerkan kekayaannya. Kesukaannya hanya menceritakan kehebatan barang-barangnya yang mahal dan bagus. Juga pakaiannya yang bermacam-macam modelnya. Kalau ada temannya yang kurang mampu bermain ke rumahnya, Kitty selalu bersikap seperti seorang ratu. Dia tidak akan pernah berhenti menyombongkan dirinya. Pada suatu hari, Kitty dibelikan baju pesta yang indah. Baju itu terbuat dari bahan sutra, warnanya biru, dan ada sulaman mawar-mawar kuning. Kitty juga punya kaos kaki dan sepatu biru yang cocok dipasangkan dengan gaunnya. Di samping itu, dia juga mempunyai mantel bulu baru. Juga ada topi pasangannya. Betapa cantiknya Kitty waktu dia mengenakan pakaian barunya ini. Ketika Ibu Kitty memperbolehkan Kitty mengundang seorang teman untuk minum teh di rumahnya, Kitty sengaja memilih Janet. Mengapa? Karena Janet gadis yang kurang mampu. Janet sering memakai pakaian yang usang. Dan bahkan seringkali Janet terpaksa mengenakan pakaian bekas kakaknya. Akan kubuat Janet iri hati, pikir Kitty. Aku akan mengenakan semua barang-barang baruku. Ia pasti kepingin dirinya secantik aku. Ibu Kitty pergi memenuhi undangan temannya. Kalau Janet datang, pesan Ibu Kitty kepada Kitty. Bersikaplah yang manis. Kenakan saja gaun lamamu sayang, jangan yang baru. Tak baik berpamer kepada gadis miskin seperti Janet yang tidak pernah memiliki pakaian bagus. Tetapi setelah ibunya berangkat, Kitty cepat-cepat mengenakan gaun barunya dan kaos kaki, juga sepatu barunya itu. Dikeluarkannya mantel bulu serta topinya. Kitty mau memamerkan mantel dan topi itu kepada Janet. Betapa senang hati Kitty bisa menyombongkan diri karena punya barang-barang yang indah dan mahal. Kalung manik-manik biru yang diberi ayah pada hari Natal yang lalu akan kukenakan pula, kata Kitty. Diambilnya kalungnya dan dipakainya. Wah, Kitty benar-benar kelihatan manis dan cantik. Kemudian Janet datang. Pakaiannya bersih, tapi bertambal di bagian bawah lengannya.
Dan pinggir-pinggir di bawahnya dilipat sampai kelihatan tebal. Karena baju itu bukan punya Janet, tapi bekas kepunyaan kakaknya. Sepatunya sudah usang dan kaos kakinya pun sudah lusuh. Mantel Janet kebesaran dan kepalanya hanya bertutupkan sebuah syal tua yang diikatkan di ujung-ujungnya. Janet adalah seorang gadis yang manis, baik hati, dan suka menolong. Ibu Janet pernah mengatakan kepadanya bahwa tanpa Janet, ibunya itu tak bisa membayangkan betapa sibuknya ibunya setiap hari. Ketika melihat Kitty berpakaian indah serta mengenakan kalung biru yang cocok dengan gaunnya, Janet merasa dirinya sangat miskin dan jelek. Oh, Kata Janet, maafkan aku hanya berpakaian seperti ini. Aku tak punya pakaian yang indah. Orang tuaku tidak sekaya orang tuamu. Seringkali, aku malah terpaksa mengenakan baju-baju bekas kakakku. Betapa cantiknya kau, Kitty. Cantik bukan? ujar Kitty. Dan Kitty mulai menyombongkan diri seperti biasanya. Tahukah kau, bunga mawar kuning pada gaunku ini bukan sekedar cap biasa, tetapi sulaman. Lihatlah, kalung ini cocok sekali bukan? Harganya mahal. Ayah membelikan aku kalung ini pada hari Natal kemarin. Betapa indahnya. Ucap Janet. Aku ingin punya kalung seperti itu. Tetapi tidak mungkin aku bisa memilikinya. Aku punya mantel dan topi bulu baru. Tambah Kitty sambil mengenakan mantel dan topi barunya. Kata ibu, aku seperti seorang putri bila mengenakannya. Hai, ngomong-ngomong, tampakkah olehmu kaos kaki dan sepatu baruku? Kitty memasang topinya lalu berjalan kian kemari dalam kamarnya. Terdengar suara orang membentak dari arah pintu. Kitty, alangkah tidak baiknya kelakuanmu. Inikah hasilnya semua kebaikan dan kasih sayang yang selama ini ayah dan ibu berikan kepadamu? Menyombongkan diri di hadapan tamumu. Itu suara ayah Kitty. Kitty berdiri diam, hatinya sangat cemas. Ayah Kitty melangkah masuk ke dalam kamar Kitty. Lepas mantel dan topimu, gaun dan kalungmu, juga kaos kaki dan sepatu itu. Janet, kau juga. Lepas sepatu, kaos kaki, dan gaun usangmu juga. Kedua gadis itu tidak berani melanggar perintah ayah Kitty. Sekejap saja, mereka sudah melepaskan pakaian mereka dan berdiri ketakutan dengan hanya memakai pakaian dalam. Kenakan semua pakaian Kitty, Janet. Semuanya itu boleh kau ambil dan kau bawa pulang untuk seterusnya. Perintah ayah Kitty lagi. Ya, begitu. Bawa saja semuanya, kalungnya juga. Dan kau, Kitty, kenakanlah pakaian Janet. Ayah malu sekali pada kelakuanmu. Ayah menyesal telah membelikan semua barang itu untukmu. Oh, jangan bilang begitu, ayah. Ujar Kitty sambil menangis dan mengenakan pakaian Janet cepat-cepat. Maafkan aku. Aku berjanji tak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Aku tahu perbuatanku itu jelek dan tidak pantas. Ayah tak akan membelikanmu pakaian baru lagi sampai kau benar-benar tahu bagaimana bersikap rendah hati dan berbudi baik. Ucap ayah Kitty dengan tegas.
Kau cantik sekali, Janet. Wajahmu yang mungil sangat cocok untuk gaun itu. Simpanlah semuanya itu untuk dirimu. Kalau ibumu bertanya, ceritakan saja apa yang sebenarnya terjadi. Janet sangat gembira. Baru kali ini Janet merasa dirinya cantik. Sebaliknya, Kitty mengenakan pakaian usang yang sebelumnya dikenakan Janet. Betapa sedih hati Kitty. Kitty merasa lebih sedih lagi kalau ingat Kitty telah membuat malu ayahnya karena perbuatannya. Kitty ingin ayahnya bisa membanggakannya. Pakaian yang bagus tidak bisa membuat orang menjadi baik. Kata ayah Kitty. Hanya orang-orang yang baiklah yang pantas mengenakannya. Karena itu, Kitty, ubahlah sikapmu. Ayah baru mau membelikan baju lagi kalau kau sudah menjadi anak yang baik. Kitty berusaha keras mengubah sikapnya yang sombong. Mudah-mudahan ayah memberikannya hadiah gaun baru bulan depan pada hari ulang tahunnya nanti. Kakak yakin Kitty takkan berbuat sombong lagi. Nah, kalau menurut adik-adik, gimana? Sampai sini dulu ya tori kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaanmu atas hidup kami. Terima kasih buat tubuh yang sehat. Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami hati yang lembut, supaya firman-Mu mengubah kami semakin baik dan berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita semua sudah mendengar cerita tentang Kitty yang sombong. Sebetulnya, adik Kitty sudah dikaruniai Tuhan yang terbaik. Bayangkan adik-adik, wajahnya cantik, mempunyai orang tua yang baik dan sangat mengasihi dia, hidup dalam kelimpahan. Semua yang dia inginkan, dia dapatkan. Sempurna bukan? Tapi hal-hal yang baik itu tidak membuat Kitty mempunyai karakter yang baik. Malah Kitty jadi sombong, suka pamer. Ya, siapa di sini yang suka pamer? Ada tokoh di Alkitab yang mirip-mirip dengan Kitty, suka pamer. Ayo, siapa dia? Ya, kita semua tahu cerita tentang Yusuf. Ketika Yusuf masih remaja, dia itu seperti Kitty, sukanya pamer. Yusuf ini adalah anak yang lahir waktu ayahnya Yakub sudah tua. Jadi, Yakub lebih sayang kepada Yusuf karena Yusuf menjadi anak penghiburan di usianya yang sudah tua. Ayahnya suka membelikan Yusuf baju-baju yang indah.
dan semua yang diberikan ayahnya selalu dipamerkan ke saudara-saudaranya waktu mereka di padang. Mungkin gaya pamernya seperti Kitty. Bagus ya bajuku ini. Ini baju baru loh, baru dibelikan ayah. Lihat-lihat, kayaknya halus ya. Dan tahu nggak harganya? Wah, mahal. Pokoknya mahal banget. Perbuatan Yusuf membuat iri hati saudara-saudaranya yang lain. Maka bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Adik-adik, orang yang suka pamer pasti dibenci sama teman-temannya. Tidak ada orang yang mau berteman dengan orang yang sombong dan yang suka pamer. Yusuf dibenci saudara-saudaranya karena suka pamer. Bukan cuma baju yang dipamerkan. Ketika dia mendapat mimpi dari Tuhan, langsung besok diceritakan kepada saudara-saudaranya. Hei, aku semalam bermimpi. Berkas-berkas gandum kalian sujud menyembah berkas gandumku. Wah, hati saudaranya pasti marah. Besoknya, si Yusuf datang lagi menceritakan mimpinya lagi. Aku semalam bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mungkin gaya ceritanya itu arogan. Karena setelah menceritakan mimpi itu, saudara-saudaranya sudah gak bisa menahan kemarahannya. Dan mulai merencanakan untuk membunuh Yusuf. Dan kita semua tahu akibat dari suka pamernya Yusuf. Dia harus menanggung akibatnya, yaitu dimasukkan ke dalam sumur, jadi budak, dimasukkan penjara. Kenapa ya? Bukankah yang diceritakan Yusuf adalah kebenaran? Dan bukankah mimpi-mimpi itu benar-benar dari Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan tidak mau Yusuf menjadi sombong. Sebab itu Tuhan perlu merendahkan hati Yusuf dengan cara Yusuf jadi budak di Mesir. Sampai Yusuf benar-benar sadar dan bertobat. Sama dengan Kitty, dia harus kehilangan semua yang dia pamerkan. Karena ayahnya mau Kitty rendah hati dan tidak sombong. Firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 6b berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Kenapa kita tidak boleh sombong? Karena semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, kita tidak akan memiliki apapun. Semua dari Tuhan, semua milik Tuhan. Jadi kita harus memuliakan nama Tuhan di depan manusia. Adik-adik, hari ini kita mau meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu menyembuhkan orang lumpuh, dia mau dibunuh sama orang Farisi. Padahal Tuhan Yesus sudah berbuat baik, tapi justru dia mendapat ancaman mau dibunuh. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa memanggil malaikat di surga untuk menghabisi orang-orang yang jahat itu. Karena di Matius 28 ayat 18 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Bahkan ketika dia disalib, diludahi, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah kerendahan hati Tuhan Yesus. Sebab itu Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus. Adik-adik, mungkin sekarang kalian dikasih banyak talenta oleh Tuhan. Pinter main musik, punya suara yang bagus, pinter nyanyi, di sekolah selalu dapat nilai yang tertinggi. Kalian hidup
lebih dari cukup. Ingat, tidak boleh sombong, tidak boleh memandang rendah orang lain. Ingat, semua yang kalian miliki itu dari Tuhan, dan semua diberikan Tuhan supaya kalian bisa berbagi dengan orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sekian firman Tuhan adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Kalau ada kesombongan, ampunilah kami. Kami mau bertobat. Roh Kudus, tolonglah kami untuk bisa rendah hati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati.